Halo guys, jumpa lagi. Kali ini saya mau sharing dan review tentang HT Motorola XIR P6620. HT P6620 ini termasuk Motorola Moto Turbo. Itu Motorola digital DMR. Dia bisa analog dan bisa digital juga. Jadi masih untuk sekarang kan di Indonesia masih banyak yang pakai analog, masih bisa di input frekuensi analog. Tapi kalau udah ada yang mulai migrasi ke digital juga, HT ini udah support untuk digital. Kebetulan tipe saya ini P6620 ini masih yang keluaran yang lebih lama gitu. Kalau yang baru sekarang udah ada P6620i. Dia daya receptionnya dan jangkauannya lebih baik, untuk power yang sama, dan baterainya juga lebih awet. Kalau ini belum tipe yang Impress, masih standar. Kalau yang terbaru keluar P6620i yang TIA itu gas proof, explosion proof. Kalau yang I yang biasa belum, jadi harganya juga beda. Kalau ini masih baterai standar. Pasangnya seperti sekarang. Untuk bukanya di sini. Ini di bagian samping ada accessory port. Dia bisa untuk mic, bisa untuk hands free, bisa untuk programming juga. Untuk HT tipe ini untuk programming dia perlu kabel programming khusus seperti ini. Dan juga perlu software, namanya software Motorola CPS. Untuk membuka covernya ini diceklek ke bawah, keluar merah, terus langsung ditarik. Untuk masang kabel datanya, pasang atasnya dulu sambil ditekan terus dikunci. Untuk buka kabel datanya ini ada kuncinya, tarik dulu ke atas, baru ini di slide ke bawah supaya dibuka. Untuk HT ini termasuk golongan HT kelas bisnis. Ya, kelebihannya dibanding HT radio amatir adalah terutama di suara dan di mic-nya. Suaranya dia lebih cocok untuk lokasi yang bising, dan juga mic-nya ada noise cancellingnya. Jadi kalau misalnya di industri atau di pabrik yang lingkungan sekitarnya berisik, dia bisa menekan suara bising itu, jadi modulasi yang diterima tetap jernih. Dan apalagi karena kita pakainya digital, otomatis kualitas modulasi suaranya jauh lebih bersih dibanding analog. Buat yang belum paham perbedaan antara analog dan digital, itu banyak sih kelebihannya. Lebih kayak misalnya jangkauan. Kalau analog kan kalau jangkauannya udah terlalu jauh, suaranya mulai kresek-kresek. Nah, kalau digital dia nggak peduli mau jarak dekat atau jarak jauh, di batas akhir jangkauan pun suaranya akan tetap jernih. Tapi begitu sinyal hilang, langsung putus komunikasinya, jadi nggak ada yang nyambung sama sekali. Jadi dia begitu nyambung pasti jernih, tapi kalau nggak ada sinyal dia nggak nyambung sama sekali. Kalau analog kan masih ada suara kresek-kreseknya gitu, kadang kita dapat suaranya tipis-tipis. Kalau digital nggak seperti itu. Dan juga ada beberapa fitur lain kalau digital, misalnya bisa kirim message, bisa kirim posisi koordinat kalau HT-nya dilengkapi dengan GPS dan lain-lain. Dan juga penggunaan slot frekuensi kalau di digital bisa jauh lebih hemat, dimana kalau di analog 1:1, yaitu satu frekuensi, ya otomatis penggunaannya hanya bisa satu bergantian. Kalau di digital untuk satu frekuensi dia bisa dipakai bersama-sama tanpa mengganggu. Jadi misalnya dalam satu frekuensi 446
itu bisa dibagi sampai bahkan beberapa grup gitu. Jadi ada misalnya di security, di bagian admin, di bagian produksi, itu bisa punya grup dan bisa komunikasi bersamaan tanpa mengganggu grup yang lain padahal frekuensinya sama. Jadi untuk alokasi frekuensi kalau di perusahaan akan lebih hemat. Jadi ke pemerintah cukup mengajukan satu alokasi frekuensi aja, jadi pajaknya cukup bayar satu frekuensi aja, cuman bisa dibagi-bagi untuk satu perusahaan gitu, sharing di frekuensi yang sama. Itu kelebihannya digital. Oke, untuk setting Motorola ini kita perlu software, jadi nggak bisa front panel programming, belum FPP, jadi harus ada programmingnya. Jadi nggak bisa dirubah-rubah sendiri gitu di rumah karena kabel datanya juga lumayan mahal. Coba kita tes nyalain. Startupnya emang agak lama. Kalau yang baru startupnya yang ada i-nya itu lebih cepat. Ini kalau di sih dia keluar. Jadi call ini misalnya grup. Jadi saat kita pencet PTT dia otomatis kasih tahu kita ada di grup berapa. Yang tadi kelebihannya misalnya untuk kirim pesan kita bisa buka di contact list, terus kita masuk di, misalnya kita mau semua HT yang ada di grup 3 kita mau kirim pesan ketemu di meeting point. Oke. Nah, nanti semua HT yang ada di grup 3 akan dapat pesan go to meeting point. Jadi kayak pager lah zaman dulu gitu. Nah, untuk programming pesan-pesan yang ada di quick message itu tuh pesannya nanti diinput di software. Nah, nanti mungkin saya sharing di video yang terpisah biar karena agak panjang untuk programmingnya. Nah, itu sih kelebihannya. Untuk penggunaan baterai dia juga sangat hemat. Di digital bisa 8 jam untuk komunikasi aktif. Kalau cuman monitor aja bisa 24 jam. Dan bandel sih kuat ya. Ini yang punya saya udah sekitar 4 tahun masih tidak ada gangguan sama sekali. Oke, ini saya mau kasih sekilas aja tentang programmingnya. Oke, jadi kalau kita masuk di PMR, misalnya ini seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau di digital ada ya sebutannya color code. Color code ini mungkin kalau di analog semacam tone squares atau CSS, kalau di Motorola atau DCS, DPL atau TPL, beda bahasa aja sih. Cuman kalau di tone squares kan banyak tuh pilihan tone-nya, ada 67 macam-macam lah. Kalau ini color code cuman ada 1 sampai 15. Jadi kalau kita pakai di satu frekuensi, misalnya frekuensi A, color code-nya berbeda, yang satu frekuensi A color code 1, yang satu frekuensi A color code 2, itu nggak akan nyambung, nggak akan bisa dan nggak saling mengganggu. Jadi bisa kita assign buat misalnya masing-masing grup. Misalnya grup security pakai color code 1, nanti grup produksi pakai color code 2, manajemen pakai color code 3, itu bisa di satu frekuensi yang sama. Dan untuk di TXRX nya, nah ini harus dimasukin grup listnya. Jadi cuman grup yang ada di list 1 ini yang bisa receive di frekuensi ini. Kalau nggak di list, walaupun dia input frekuensi yang sama, dia nggak bisa dengerin. Jadi lebih privasinya lebih terjaga. Itu sih bedanya. Cuman untuk detail programmingnya mungkin di lain kesempatan aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya,
Untuk HT ini ada 3 tipe, yaitu VHF 136174, UHF low di 350, dan UHF-high di 400 sampai 4. Kalau di ini agak panjang nih, UFI-nya di 400 sampai 500. Kalau HT-HT lain kan biasanya di 440 sampai 470. Ini 400 sampai 500, rentangnya panjang. Jadi agak leluasa untuk alokasi frekuensinya dapatnya berapa. Oke, mungkin sementara itu. Kalau ada yang kurang atau salah mohon dikoreksi di komen, atau ada yang tambahan bahasa harus di-share, atau ada yang punya juga P6620 silahkan share di komen di bawah, dan tolong dukungannya untuk klik dan subscribe kalau suka sama channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.